Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan paper manajemen data yang berjudul Sentimen Analisis berbasis Big Data terhadap tingkat penerimaan pengguna Twitter dengan studi kasus hasil Pilpres Amerika tahun 2016 dengan kelompok saya sendiri, Ahmad Firdan Habibi, Burhanuddin Anantio, dan Samsul Arifin. Pendahuluan, kebebasan berpendapat di sosial media. Di zaman teknologi yang semakin canggih, kebebasan berpendapat sudah termasuk hal yang lumrah, bahkan telah difasilitasi oleh sosial media seperti Facebook dan Twitter. Baru-baru ini telah dilakukan pemilihan presiden di Amerika antara Hillary Clinton dan Donald Trump, yang dimenangkan oleh Donald Trump. Tentu saja berita tersebut semakin heboh, sehingga banyak berterbaran pendapat di sosial media, terutama di sosial media Twitter. Untuk itu, kami ingin melakukan sentimen analisis penerimaan pengguna Twitter terhadap hasil Pilpres Amerika tahun 2016. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengetahui tingkat penerimaan pengguna Twitter terhadap hasil Pilpres Amerika tahun 2016 menggunakan sentimen analisis. Kedua, bagaimana kontribusi sentimen analisis dalam menentukan tingkat penerimaan pengguna Twitter terhadap hasil Pilpres Amerika tahun 2016. Tujuan pustaka, analisis sentimen adalah bidang studi dalam natural language processing yang berkaitan dengan mengidentifikasi mood atau opini dari unsur-unsur subjektif dalam teks. Untuk Big Data adalah sebuah teknologi baru di dunia teknologi informasi, di mana memungkinkan proses pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dalam beragam bentuk atau format. Jumlahnya besar dan pertambahan data yang sangat cepat. Crawling adalah aplikasi scan program untuk melakukan scan ke semua halaman di internet dan dibuatkan indeks untuk data yang dicarinya. Crawling sendiri adalah teknik yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan data dan selanjutnya untuk metodologi penelitian akan dilanjutkan rekan saya yang bernama Burhanuddin Anantio. Baik, terima kasih. Jadi, bab selanjutnya kita akan membahas terkait metodologi penelitian. Jadi, metodologi penelitian ini kita buat untuk mempermudah kita dalam membuat langkah-langkah dalam membuat paper di manajemen data ini. Langkah yang pertama, tentunya kita mulai, kemudian kita lakukan perumusan masalah dan tujuan. Jadi, kita coba melakukan membuat landasan masalah dan tujuannya. Kemudian selanjutnya kita melakukan kajian teori dan studi literatur. Jadi ada beberapa studi literatur yang kita coba pelajari. Contohnya kita belajar tentang apa itu sentimen analisis, kemudian kita belajar apa itu big data, kemudian klasifikasi yang digunakan, seperti metode SVM, SMO, kemudian metode naive Bayes dan decision tree. Untuk selanjutnya, ini langkah selanjutnya kita melakukan pengambilan data Twitter dengan cara teknik crawling ya. Jadi di teknik crawling ini kita melakukan crawling data di Twitter.
Adapun metode yang kita pakai dalam teknik crawling ini, kita membuat program tersendiri. Jadi kita buat khusus untuk uh, membuat crawling data. Jadi kita menggunakan PHP programming, kita simpan data Twitter crawlingnya di database supaya lebih mempermudah kita dalam menampilkan data data Twitter user. Kemudian selanjutnya kita melakukan pelabelan data. Jadi di pelabelan data ini ada dua tipe. Kita lakukan analisis menggunakan sentimen analisis. Jadinya kita melakukan pelabelan data, yakni yang pertama positif dan negatif. Jadi ada dua sentimen, sentimen positif dan sentimen negatif, seperti itu. Kemudian setelah itu lanjut ke praproses data. Jadi di praproses data ini kita ada tiga praproses. Yang pertama tokenizing. Jadi tokenizing ini apa? Tokenizing ini jadi kita memisahkan setiap data yang menyusun suatu dokumen. Jadi kita coba memisahkan tanda baca, kemudian kata-kata yang mungkin tidak bagus, seperti itu. Kemudian kita lakukan filtering. Jadi filtering ini mengambil kata penting yang akan dijadikan objek teks. Pada filtering ini biasanya menghilangkan kata bantu dan kata seperti itu, adalah, dan sejenisnya. Kemudian steaming. Jadi langkah selanjutnya proses data adalah steaming. Steaming ini hampir sama, jadi menghilangkan kata-kata yang mungkin akan mengganggu proses klasifikasi, seperti itu. Selanjutnya kita metodologi selanjutnya kita melakukan proses klasifikasi. Jadi setelah melakukan praproses data, kita lakukan proses klasifikasi. Jadi ada tiga metode yang kita pakai di paper ini, yakni pertama menggunakan SMO. Jadi SMO ini algoritma yang digunakan di metode SVM. Kemudian kita menggunakan metode naive Bayes, dan yang ketiga kita menggunakan metode decision tree. Jadi dari ketiga ini kita kita pakai untuk proses klasifikasi data kita. Di antara tiga ini mana yang menghasilkan klasifikasi terbaik dari data yang kita peroleh. Kemudian lanjut ke metodologi selanjutnya, yakni visualisasi word plot. Jadi di visualisasi word plot ini kita mencoba melakukan sama seperti praproses tadi. Kita melakukan tokenizing, kemudian filtering. Selanjutnya didapati kata per kata serta jumlah kemunculan dari masing-masing kata tersebut. Selanjutnya kita lakukan analisis dan interpretasi data. Jadi setelah muncul hasil visualisasi word plot, kita lakukan analisis kata mana yang sering muncul, apakah kata-kata positif atau kata-kata negatif, seperti itu. Kemudian terakhir kita lakukan kesimpulan dan saran dari hasil analisa dan interpretasi data yang kita lakukan, seperti itu. Itu dari metodologi penelitian kami. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan data. Terkait pengambilan data atau teknik crawling, kita menggunakan program tersendiri. Jadi kita buat sebuah program PHP, kemudian menggunakan database MySQL. Jadi kita crawling menggunakan API Twitter. Jadi kita menembak API Twitter untuk kita masukkan ke coding kita. Dan untuk penyimpanan tweet-tweet dari user Twitter kita simpan di MySQL. Ada dua database, yakni database tweet sama database user. Jadi
Dua database ini lebih memudahkan kita untuk kategorisasi mana yang tweet, mana yang user. Kemudian dari teknik crawlingnya sendiri kita bedakan jadi dua, yakni by user atau by tweet. Seperti itu. Kemudian data crawlingnya kita simpan di database yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Baik, untuk hasil dan pembahasan. Jadi di hasil dan pembahasan ini kita menggunakan 3 metode. Jadi yang pertama kita menggunakan knife bias, kemudian SMO atau SVM, kemudian decision tree. Dari 3 metode ini kita bandingkan hasilnya mana yang terbaik untuk dilakukan klasifikasi, dan hasilnya akan menjadi acuan kita dalam membuat kesimpulan. Kemudian untuk pendekatan workflow sendiri ada 3, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada tokenizing, filtering, dan word frequent. Jadi lebih ke nanti hasil akhirnya adalah sentimen positif ataukah negatif yang muncul ketika kita lakukan analisa menggunakan workflow. Seperti itu. Untuk hasil dan pembahasan knife bias akan dijelaskan oleh rekan saya, Samsul Arifin. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari metode yang akan kita pakai untuk klasifikasi, yaitu yang pertama adalah naive bias. Di sini ada 2 kategori yang akan kita presentasikan. Yang pertama adalah correctly classified instance, yang berarti bahwa persentasenya di sini untuk klasifikasi itu adalah besar. Sedangkan incorrectly classified instance merupakan data yang kita kumpulkan itu tidak bisa diklasifikasikan. Kemudian metode yang kedua adalah metode SMO. Nah, seperti halnya metode naive bias, di sini ada 2 kategori yang akan diambil, yang akan dipresentasikan. Yang pertama adalah data yang berhasil diklasifikasi, yaitu sebesar 74%. Sedangkan data yang tidak bisa diklasifikasi oleh metode SMO ini sebesar 26%. Artinya metode SMO ini lebih baik daripada metode naive bias sebelumnya. Kemudian metode yang ketiga yang digunakan adalah metode decision tree. Nah, di sini untuk persentase classified instance yang berarti bahwa data bisa diklasifikasikan yaitu sebesar 50,4%. Dan data yang tidak bisa diklasifikasikan yaitu sebesar 49,6%. Hal ini berarti bahwa metode untuk decision tree itu tidak terlalu cocok untuk digunakan melakukan klasifikasi pada data yang kita sediakan. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang word cloud, di mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 3 kategori pada waktu workload. Yang pertama adalah tokenizing, mana tokenizing ini adalah mengambil beberapa kata penting dengan membuang beberapa kata yang tidak penting seperti spasi, karakter, dan kata yang tidak mempunyai arti. Kemudian yang kedua adalah filtering. Nah, di sini filtering itu sendiri adalah menggunakan filtering stopword-nya bahasa Inggris, yang berarti bahwa ketika itu katanya tidak terlalu memberi arti, misalnya seperti is, are, dan and misalnya, maka di sini akan dibuang. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan filtering, maka kemudian dilakukan word frequent, yang berarti bahwa setiap kata yang dimunculkan pada saat pengambilan data, pada saat menampilkan data, yaitu ditampilkan berdasarkan jumlah kata terbanyak, kemudian diurutkan dari terbesar ke terkecil.
Jadi setelah data ditampilkan, di sampingnya akan dijelaskan tentang berapa kali kata itu muncul dari jumlah kata yang ada, kemudian frekuensinya berapa kali. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang word cloud itu sendiri, di mana ketika data itu lebih banyak muncul yang berhubungan dengan word frequencies tadi, maka kemudian data akan divisualisasikan semakin besar. Jadi semakin banyak frekuensi data, maka untuk jumlah atau kategori kata yang akan ditampilkan yaitu semakin besar. Selanjutnya adalah low frequency. Nah, di sini salah satu fungsi yang disediakan oleh RStudio ketika kita melakukan word frequencies adalah low frequency, yang berarti bahwa semakin kecil low frekuensinya, maka semakin banyak kata yang dimunculkan. Sedangkan ketika low frekuensinya besar, maka kata yang muncul akan semakin sedikit, dikarenakan ada beberapa kata yang tidak muncul sebanyak frekuensi itu tadi. Selanjutnya adalah analisa terhadap hasil dari word cloud. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang beberapa kata yang muncul beserta frekuensinya, maka kemudian di sini dilakukan analisis dari kata yang dimunculkan tadi. Kita ambil masing-masing 3 untuk kategori positif dan 3 untuk kategori negatif. Ketika jumlah frekuensinya itu lebih besar daripada yang negatif, maka kemudian maka bisa disimpulkan bahwa yang positif ini adalah yang kita terima, yang berarti bahwa untuk pengguna Twitter itu telah setuju terhadap hasil pemilihan dari pemilihan presiden Amerika pada tahun 2016 ini. Akan tetapi jika negatifnya lebih besar daripada yang positif, maka berarti bahwa pengguna Twitter tidak menerima hasil dari Pilpres 2016 di Amerika. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa 3 teratas dari kategori positif, yaitu yang pertama berjumlah 41, kemunculan katanya berjumlah 41, yang berarti bahwa congratulations, yang berarti bahwa dia setuju akan presiden terpilih di Amerika pada tahun 2016 ini sebanyak 41. Kemudian yang kedua adalah inauguration, yang berarti bahwa dia bernilai positif juga dan nilai kemunculannya yaitu sebesar 32. Kemudian yang ketiga adalah wins. Nah, di sini siapapun yang menang, baik dari Hillary ataupun Donald Trump, nah di sini bernilai positif, yang berarti bahwa pengguna Twitter itu mengucapkan, selain mengucapkan selamat kepada pemenang, dia juga menganalisis bahwa kemenangan itu adalah murni dari hasil pemilihan penduduk di Amerika, yang kemunculan datanya yaitu sebesar 18. Kemudian untuk yang negatif, yaitu ada 3 kategori juga yang diambil terbesar. Yang pertama adalah non-profit. Jadi ketika Donald Trump itu terpilih, maka tidak menguntungkan bagi penduduk Amerika sana. Nah, di sini dengan jumlah kemunculan kata yaitu sebesar 20 dengan nilai sangat negatif. Kemudian yang kedua adalah kata yang muncul untuk kategori negatif adalah contrary, bahwa tidak sedikit orang yang kontra terhadap Donald Trump terpilih menjadi presiden. Nah, untuk jumlah kemunculan katanya yaitu sebesar 8. Kemudian yang ketiga adalah impersonation. Nah, di sini berarti bahwa dengan terpilihnya Donald Trump, dia lebih mementingkan untuk kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan penduduk Amerika, yang berarti jumlah kemunculannya di sini adalah 6. Namun ketika dijumlah antara yang positif dengan yang negatif, maka dapat disimpulkan bahwa nilai positifnya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai negatifnya. Sehingga hasil akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengguna Twitter itu lebih banyak positif atau menerima terhadap Donald Trump
yang menang sebagai presiden pada waktu pemilihan presiden di Amerika 2016 ini. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa yang positif itu sebesar 91 dan negatif yaitu sebesar 34. Nah, dari sini kita melihat bahwa yang positif itu lebih dominan 2 kali lipat dibandingkan dengan yang negatif. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Burhanuddin Hanantio. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan. Jadi setelah kita lakukan analisis dan interpretasi data, kita menghasilkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yakni pada saat pengujian menggunakan metode, nilai dari kelas B negatif lebih besar dibandingkan dengan nilai positif A. Hal ini dipengaruhi oleh pemberian relasi pada data yang diambil secara random, sehingga untuk penentuan klasifikasi kelas negatif lebih dominan. Kemudian kesimpulan kedua, untuk pengujian dengan pendekatan workload, nilai positif lebih besar dibandingkan dengan nilai negatif berdasarkan word frekuensi pada masing-masing kata yang muncul, sehingga sentimen pengguna Twitter terhadap hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat cenderung positif. Kemudian selanjutnya, berdasarkan analisis workload, didapatkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa tingkat penerimaan user Twitter terhadap hasil pemilihan presiden Amerika 2016 menunjukkan hasil positif. Hal ini menunjukkan bahwa user Twitter menerima hasil Pilpres Amerika 2016. Kemudian selanjutnya adalah saran. Untuk saran ini dalam penelitian sentimen analisis disarankan menggunakan metode sequential minimal optimization atau SMO. Hal ini mengacu pada hasil analisis di atas yang menunjukkan bahwa metode SMO ini lebih baik jika dibandingkan dengan dua metode lain, yakni naive Bayes dan decision tree. Kemudian untuk paper acuan yang kita pakai, paper acuan yang pertama yakni dari Yang dan Wang Xiao 2015 terkait papernya World Cup 2014 in the Twitter World, Big Data Analysis of Sentiment in US. Kemudian yang kedua dari Edwin Yunando dan Ayu Purwarianti, Indonesian Social Media Sentiment Analysis with Sarcasm Detection. Kemudian yang ketiga ada Sang Yun Cho, ini membahas tentang statistical text analysis and sentiment classification in social media. Kemudian peracuan terakhir ada agile sentiment analysis of social media content for security informatics application. Baik, terima kasih. Jadi sekian dari presentasi paper dari manajemen data kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.